Ya. Oke, assalamualaikum guys. Kembali lagi ya di channel Agif. Ini kali ini saya sedang berada di Keraton Kesepuhan. Ya, kebetulan Keraton Kesepuhan ini atau Kota Cirebon ya, letaknya di Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini kota kelahiran saya. Kebetulan Keraton Kesepuhan ini letaknya di dekat rumah saya, guys. Dekat rumah. Ya, kali ini saya mau buat video ya mengenai Keraton Kesepuhan. Kita lihat isi di dalam Keraton Kesepuhan nanti ada apa aja. Kali ini saya berdua sama teman saya ya, namanya Solihin ya. Teman lama saya, teman kecil saya yang udah lama nggak jumpa. Sekarang tiba-tiba besar, kamu gede ya. Apa kabar? Ya. Solihin sehat? Alhamdulillah. Kali ini saya mau ke dalam ya sama Solihin. Kita jelajahi ada apa aja di keraton itu ya. Isinya bagaimana? Ayo kita ikutin aja guys. Ini kompleks Siti Inggil. Kompleks Siti Inggil. Siti artinya tanah, Inggil berarti tinggi. Siti artinya tanah, Inggil Inggil berarti artinya tinggi. Oh, nah ini bangunan ini didirikan tahun ini guys, 1592 pada masa. 29. Oh ya sorry, 1529 maklum. 1529. Nah ini jadi Siti Inggil ini artinya berarti tanah tinggi ya. Jadi udah lama sekali guys. Dibangun tahun 1529 itu kalau kita ya, kurangin dengan tahun 2020 itu udah 500 tahun. 500 tahunan kurang lebih guys. Luar biasa ya. Nah di sini ada keramik. Kalau yang Keramik kotak dari Belanda. Yang mana yang dari Belanda? Yang kotak. Ini? Ya. Ini dari Belanda guys. Tuh ini masih nampak patung kayak patung Kalau yang Belanda birunya ya. kisah kalau yang birunya cerita kalau yang birunya keindahan alam di Belanda. Yang biru ini ya. Kalau yang coklat kayak gini kisah para nabi atau cerita para nabi. Dari Belanda juga ya. Ya, kalau yang kotaknya. Kalau yang ini guys, ini menceritakan kisah para nabi. Ini dari Belanda keramiknya Ya. guys. Cuman dia mengisahkan para nabi zaman dahulu. Tuh lihat, ini piringannya Kalau juga. piringnya karena salah satu istri dari Syarif Hidayatullah, ada yang dari Chinese namanya Putri Ongtin. Ini sebagai identitas Chinese-nya. Oh berarti ini Berarti kita masih beraliansi atau masih ada hubungan dengan kerajaan Cina. oh berarti ini guys. Jadi piring yang ini Piring Gucci yang diletakkan menandakan atau yang dari ini ya Cina ya, Chinese ya. Ya, Karena istri Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu istrinya adalah orang Cina guys, yang bernama Ongtin. Ya. Jadi Ongtin itu istri Sunan Salah Gunung satu Jati. istri. Salah satu istri. Jadi kalau salah satu istri berarti istrinya Ada banyak empat. ya, ada Ada 4 ya. Tapi duduk poligami. Oh, bukan Monogami, poligami ya. Karena setelah meninggal baru menikah. Oh Lagi. gitu. Ini masih alami ya. Ini masih piringnya. ori. Masih ori guys. Jadi kalau ori ciri-cirinya nggak ada semen. Ini bangunannya, ini masih ori ya. Yakin ya? Ya, ya. Masih ori. Jadi ini nggak pakai semen, lihat guys tuh. Ini Menggunakan nggak ada getah aren semen. dan kapur sirih. Pakai apa? Getah aren dan kapur sirih. Getah aren. Berarti getah aren tuh getah karet ya. Duduk saja. Sejen beda ya. Jadi getah Pohon aren. pohon aren. Oh ya aren buat bikin ini ya. Gula. Merah ya. Tapi Oh iya. itu getah pohon. Getahnya ya. Berarti ini cara nempelkannya ini guys dari getah ya. Getah pohon aren sama dari apa? Kapur sirih. Kapur sirih. Luar biasa ini guys. Ini masih alami loh guys. Ini tidak ada semen sedikit pun ya. Jadi dia ditempelnya itu pakai getah pohon aren sama kapur sirih. Luar biasa guys. Bangunannya ini masih kokoh. Ya. Lihat guys. Ininya aja 1529 berarti udah 500 tahun kurang lebih masih kokoh. Bangunan ini luar biasa guys. Keren. Jadi buat teman-teman nih yang belum pernah mengunjungi Keraton Kesepuhan, ayo ini Keraton Kesepuhan yang ada di Kota Cirebon, Jawa Barat. Karena di keraton ini banyak sejarah, guys. Ayo. Ini kebetulan saya juga bersama anak saya, Gapura. ya. Gapura namanya Gapura Adi. Ini namanya Gapura Adi. Ini posisi Gapura Adi, Gapura selamat datang untuk menyambut para tamu yang masuk lewat sini. Ayo guys, kita ke dalam.
Kalau itu apa namanya, Kin? Ini satu lagi. Itu batu hadiah dari Raffles. Batu Hadiah Raffles. Batu hadiah dari Raffles, meja dan bangku batu. Ya. Meja dan bangku batu hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris. Dari Raffles ya. Ya. Tahun 1811, guys. Ya. Jadi apa aja tak kalau enggak? Jadi batu ini guys ya. Nah, ini seperti batu marmer ya. Bukan. Hah? Kayak batu kali. Oke, batu kali ya. Tapi ini batu ini masih kokoh, guys. Tuh. Ini batu meja dan bangku batu meja ini hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Raffles tahun 1811 Masehi. Luar biasa, guys. Ini batu ini ya. Biasanya kalau batu ini kan digunakan untuk apa aja ya? Ini menyambut tamu-tamu, untuk menyambut tamu yang duduk di taman depan kompleks Siti Inggil. Oh, jadi batu ini guys untuk menyambut tamu ya, Ya. ini ya. Tempat duduknya para tamu lah. Tempat duduk para tamu ya yang ada di Siti Inggil ini. Ya. Luar biasa. Ayo kita jelajah lagi ke dalam. Nah, ini namanya kompleks Siti Inggil ini ada gapura namanya Gapura Adi, Gapura Selamat Datang. Gapura Adi, ini Gapura Selamat Datang menyambut para tamu dari Kerajaan Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Kalau posisi ini tempat duduknya seorang sultan atau raja beserta permaisurinya untuk duduk di sini untuk melihat pertunjukan yang ada di alun-alun sana. Oh. Jadi alun-alun Sangkala Buana itu kalau setiap hari Sabtu latihan perang, latihan berkuda, latihan memanah ada di sana, yang salah satunya juga bisa pakai karena gini, ini kan kerajaan Islam, maka dari itu sistem atau hukumnya juga hukum Islam. Di sana juga di alun-alun juga ada hukuman pancung, kisos dan cambuk. Wow. Tapi sekarang kita sudah tunduk dan patuh sama NKRI, secara otomatis kita juga mengikuti hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Jadi, ya. Sistem kerajaan yang ada di Keraton Kesepuhan itu sudah hilang secara otomatis kecuali Jogja. Kita sebagai pemangku adat saja. Keraton itu melestarikan cagar budaya atau adat istiadat yang ada di keraton saja. Tidak seperti Jogja yang punya hak istimewa gubernur adalah raja. Wow, luar biasa, tempat guys. Duduknya seorang sultan, kalau di sebelah kanannya tempat duduknya seorang penasehat, di sebelah kiri tempat duduk sultan itu tempat panglima. Yang sana ya, yang ini tempat duduk penasehat. Penasehat sultannya. Ya, kita deketin dulu. Jadi tempat duduk seorang penasehat itu berarti penasehat sultan ya? Ya, betul. Ini tempat duduknya penasehat sultan, guys. Ini namanya Mande Semar ya? Semar Tinandu. Mande Semar Tinandu. Nah, bangunan dengan 2 buah tiang yang melambangkan 2 kalimat syahadat dalam agama Islam. Bangunan ini adalah tempat duduk penghulu keraton dan kepala kaum Masjid Sang Cipta Rasa. Wow, luar biasa, guys. Nah, ini tempat duduknya ya. Jadi tempat duduknya ini ya, luar biasa di sini, adem. Bisa kita dudukin juga. Oh, di sini juga, guys, pemandangannya juga masih asri ya. Tengok teman-teman yang belum pernah ya main ke Keraton Kesepuhan. Ayo, saya mengajak teman-teman untuk bagaimana melihat keindahan budaya Cirebon, yaitu Keraton Kesepuhan yang sangat bersejarah. Kita ke sana ya. Ini tempat duduk para sultan ya. Para sultan. Oh, sorry. Maaf, guys. Ini tempat duduk sultan dan permaisuri di sini. Nah, ini namanya Mande Malang Semirang. Bangunan dengan jumlah tiang 6, di tengah melambangkan rukun iman. Jumlah tiang seluruhnya ada 20, melambangkan sifat-sifat Allah. Bangunan ini tempat duduk sultan dan keluarga dalam upacara-upacara latihan perang, pelaksanaan pengadilan di alun-alun Sangkala Buana Keraton Kesepuhan. Wah, luar biasa, guys. Keren. Nih ada satu lagi nih.
Jadi tiangnya ini melambangkan artis semua ya, Ya, Solikin ya. punya simbol masing-masing. Punya simbol masing-masing ya. Tiangnya itu Ada yang ada total 20. 26 Ini ya. nama Allah. Total keseluruhan kita lihat ada 20. Tapi kalau yang di tengah ya, tengahnya 6 itu ya. 6. Itu melambangkan rukun iman ya. Betul. Luar biasa guys. Kalau yang 5-nya simbol Ini. dari apa namanya, panglimanya dengan Pandawa 5. Pandawa 5. Ini namanya Mande Pandawa 5. Betul. Bangunan dengan jumlah tiang penyangga 5 buah melambangkan rukun Islam. Betul. Bangunan ini adalah Kalau untuk pejabat di 6-nya pengelola. itu rukun iman, ini rukun Islam. Oh, ini rukun iman, yang ini rukun iman guys. Ya, Yang ini rukun yang iman, Ini yang rukun 6 Islam. ini rukun Islam. Ini tiangnya 5 nih ya. Tuh, 1 2 3 4 5. Luar biasa ya. Nah, ini Hmm. namanya Mande Karesmen, tempat gamelan ditabuh setahun 2 kali, Wow. saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ya. Jadi kalau Idul Adha dengan Idul Fitri gamelannya ditabuh di sini ya. Betul. Wow, itu tradisi banget guys. Jadi ketika Idul Fitri dan Idul Adha datang, ya, inilah tempatnya untuk bagaimana menabuh gamelan ataupun alat musik tradisional ya. Nah ini kita udah lihat namanya dulu. Nih namanya Mande Karesmen ya. Karesmen, bangunan tempat perangkat gamelan atau kesenian. Tradisi tiap tahun untuk menabuh gamelan sekatan buatan abad, sekaten buatan abad keberapa itu ya? Abad ke 15. 15 setiap Idul Fitri, 1 Syawal dan Idul Adha. Luar biasa guys. Nih cantik tempatnya guys, sangat bersejarah sekali. Nah yang ini Kalau yang ininya Mande Pengiring, tempat pengawal sultan atau Tempat pengawal sultan. pengawal pribadi sultan. tempat pengawal pribadi sultan ya. Kalau ini ada 2 buah batu, Mm-mm. simbol kesuburan, lingga yoni. Versi Islamnya Adam Hawa, Uh-uh. versi Hindunya Dewa Siwa, Mm-mm. versi kitanya Alu dan Lumpang. Oh, Makanya 3 unsur simbol agama ini diikat jadi satu, karena ini kerajaan Islam, bukan untuk disembah simbol hiwanya sewa. jadi hanya simbol aja ya, menandakan saja ya. Karena karena Syarif Hidayatullah itu cucu dari pendiri atau cucu dari Prabu Siliwangi, Oh, berarti pemilik kerajaan Pajajaran yang masih mayoritas Hindu. oh Nah, iya. ini simbolnya diletakkan bukan Simbolnya. untuk disembah, tapi untuk menghormati kakeknya saja yang masih beragama Hindu. Iya, kakeknya ya, namanya Kalau untuk Patulingga. ciri-cirinya, batu bata atau batu yang sudah direnovasi, Mm-mm. semen. Oh, ini batunya sudah direnovasi ya. Tapi sebagian aja ya. Ya, Hanya ini ya. intinya kalau ada semennya berarti posisi batu sudah direvitalisasi atau Tapi kalau yang ini masih kalau yang orinya tidak ada semen. iya ya, ini masih ori guys, rata-rata guys. Tuh, ini masih ori. Lihat, batunya ini masih ori. Memang dari batu bata tapi dia artinya ori. Ini dia tidak ada semen gitu loh. Jadi dia ditumbuknya ini dia menggunakan getah dari aren, pohon aren. Nah ini sama kapur sirih. Tuh lihat guys, ini nggak ada sedikit pun semen ya. Ini masih ori guys. Jadi bangunan di Keraton Kesepuhan ini 99% itu ori. Yang telah didirikan lebih dari 500 tahun guys. Luar biasa. Tuh. Ini hanya bagian depan loh guys, belum kita masukin ke bagian dalam. Tuh. Di depan namanya Gapura Adi, kalau di sininya namanya Gapura Banteng karena di Oh. kiri kanannya ada simbol atau lambang. Simbolnya apa itu? Simbol banteng langsung. Oh, ini Gapura Banteng. Kalau yang itu guys, yang depan itu tuh yang kita masuk tadi, itu Gapura Adi namanya. Ya. Nah, ini yang lurusan jalan ini nih, jalan ini ke sini. Nah, ini Gapura Banteng namanya. Tuh. Masih ori guys. Luar biasa. Nih, Gapura Banteng. Ini gambarnya. Mana? Oh, makanya dibilang Gapura Banteng. Dan ini ada gambar seekor banteng, ternyata luar biasa. Ini masih ori ya Solikin ya? Betul.
Masih ori guys. Tuh. Ini simbol kekuatan dan keberanian. Tapi bisa juga candra sangkala atau tanggalan Jawa. Tuh. Dibuatnya keraton kesepuhan. Uh-uh. Kalau versi Islamnya dengan tahun gajah, kalau versi Chinese-nya dengan naga, ular, sio. Kalau ini lambang atau simbol banteng ini untuk menjelaskan tahun pembuatan dari keraton kesepuhan. Tahun pembuatan. Ini candra sangkalanya. Oh, ini tahun pembuatan ya. Gapura banteng. Banteng merupakan simbol keberanian. Bata, Tinata, Banteng. Harusnya kan 14, tapi kenapa di sininya 15? Karena gaya tulisan Jawa sama tulisan Arab beda ya. Quran itu sama dari kanan ke kiri. Bahkan hari, bulan, tahun itu sama. Salah satu contohnya hari, bulan, tahun kalau kita ambil untuk menyamakannya, kalau kita ambil contoh spesifiknya seperti tahun baru Islam pasti sama dengan tahun Jawanya, tahun baru Sawa dengan satu surohnya, satu Muharram sama pasti dengan tahun baru Jawa dengan satu surohnya. Kalau bisa buka tanggalan atau buka Google-nya untuk lebih detailnya. Jadi harus kita balik untuk ketemunya 1451. Jadi angka ini baru ketemu atau baru dapat. Karena posisi Saka itu berarti sebelum Masehi. Tanggalan Jawa lah bahasanya. Penanggalan Jawa itu kita menyebutnya Saka. Oh, penanggalan Jawa. Berarti kalau tanggalan Jawa itu namanya Saka gitu ya. Nah, Masehinya 1529 yang kita tadi bahas di depan, sudah kita bahas di depan. Dengan simbol banteng ini keraton kesepuhan dibangun 1529. Oh, luar biasa. Keraton kesepuhan dibangun 1529. Jangan salah, dibangunnya itu bukan Syarif Hidayatullah yang membangun. Siapa? Awalnya. Yang membangun awal keraton kesepuhan itu anak dari Prabu Siliwangi yang namanya Pangeran Walangsungsang. Oh. Kita lebih kenalnya dengan Pangeran Cakrabuana. Cakrabuana itu Pangeran Walangsungsang ya. Pernikahan antara Nyi Subanglarang dan Prabu Siliwangi itu salah satu ibunda Syarif Hidayatullah itu namanya Nyimas Rara Santang dan dia punya kakak yang namanya Pangeran Walangsungsang itu. Dan Pakungwati nama awal dari keraton kesepuhan yang dibuat atau yang didirikan oleh Pangeran Walangsungsang, tapi langsung diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Karena Pangeran Walangsungsang ini punya anak yang dinikahi oleh Syarif Hidayatullah, maka dari itu keponakan sekaligus menantu. Oh, berarti Sultan Gunung Jati itu cucu dari Pangeran Walangsungsang ya? Tidak seperti itu. Kalau cucunya itu berarti Prabu Siliwangi. Oh, cucunya Prabu Siliwangi. Berarti cicit ya? Cucu. Namanya cucu. Kalau mau kita ngomong menantu, paman sekaligus menantunya ya Pangeran Walangsungsang. Oh, Pangeran Walangsungsang inilah pendiri keraton kesepuhan. Betul. Ya. Luar biasa guys, Bukan Syarif Hidayatullah yang mendirikan keraton kesepuhan, tapi nama awalnya Pakungwati. Pakungwati. Sebelum nama keraton kesepuhan. Keraton kesepuhan itu nama awalnya Pakungwati. Berdiri 1430. Di sini Islam berkembang pesat lewat tangan dinginnya Syarif Hidayatullah, karena kebetulan didirikan langsung diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya tersebut. Tapi Islam saat itu belum berkembang. Tapi setelah lewat tangan dingin beliau, Syekh Syarif Hidayatullah ini mengislamkan tanah Nusantara atau Pulau Jawa khususnya dengan sistem atau dengan cara sama dengan adat, tradisi dan budaya. Islam berkembang pesat tidak lewat perang. Jadi berkembang pesatnya lewat adat, tradisi dan budaya. Maka dari itu adat dan tradisi dan budaya di Pulau Jawa atau di tanah Jawa sangat kental sekali. Bahkan dipadu-padankan seperti gambarannya, contohnya salah satu bangunan yang dilihat ini gaya arsitekturnya arsitektur Hindu. Kalau kita buka, kita lihat ini sistem bangunan ini sama seperti tangan orang sedang berdoa. Sistem bangunannya ya. Jadi gapura ini sistemnya itu persis sama dengan tangan orang yang berdoa. Sama kayak tangannya yang di mana? Posisi ininya, gapuranya.
posisi gapuranya kayak Ini tangan seperti sedang tangan bergerak berdoa. begini ya. Gitu. Maka dari itu kalau kita lihat ornamen-ornamennya, karena ini kerajaan Islam, harusnya sangat dilarang ada simbol hewan. Di sini alkulturasi keraton kesepuhan atau sistem demokrasi sudah ada dari dulu dengan adanya simbol-simbol yang nanti lebih detailnya dengan simbol 2 ekor harimau putih, pemilik kerajaan Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi, kakek dari Syarif Hidayatullah. Maka dari itu untuk kita bisa lihat, untuk melihat bahwa Islam berkembang pesat lewat adat dan tradisi, disinilah jadi salah satu tolak ukur keindahan, kebesaran Islam lewat ajaran-ajarannya, lewat akidah-akidahnya. Islam tidak berkembang lewat cara kekerasan, yaitu lewat perang tadi. Tapi mayoritas Islam berkembang pesat lewat adat, tradisi, dan budaya. Khususnya lewat tangan dingin Syarif Hidayatullah memperkenalkan itu. Dengan cara itu Islam bisa berkembang dan bisa pesat di Nusantara. Oh, luar biasa guys. Jadi Islam ini ada kuat. bangunan namanya Ini bangunan apa ini? Pengada, artikel Pengada. dari penghadangan, karena di sini 5 aparatur keraton, Demang Dalem, Lurah Dalem, Camat Dalem, Kaum Dalem, Laskar Dalem. Fungsinya sebagai penghadangan, karena di sini orang-orang yang baru masuk atau yang mau masuk ke keraton dihadang dulu atau ditahan dulu, ditanyain, diinterogasi tujuannya apa, keinginannya apa untuk bisa masuk atau melihat keraton. Tapi kalau cerita dulunya orang-orang yang ingin berkunjung ini, kalau orang-orang yang ingin memberikan upeti atau pajak kepada sultan, ditahan ya, atau pos pertamanya di sini. Iya. Oke, kita telusuri lagi guys ke dalam. Nah, yang itu ini ada gapura lagi namanya gapura lonceng. Itu fungsinya sebagai penanda waktu. Mana? Jadi gapura lonceng ini fungsinya sebagai penanda waktu. Kalau loncengnya bunyi 1 kali berarti saat itu menandakan pukul 1. Kalau 2 kali berarti pukul 2 dan seterusnya. Ini sebagai penanda waktu. Loncengnya ada di museum. Oh, loncengnya di museum. Ini guys, ini gapura lonceng. Gapura lonceng. Gapura lonceng, gapura yang terdapat sebuah lonceng yang fungsinya untuk menandakan waktu. Nah, jadi ini untuk menandakan waktu ya. Sama seperti jam dinding. Kalau jam bunyi, jam 1 bunyinya sekali, jam 2 2 kali. Nah, seterusnya begitu. Cuman ini dia luar biasa, guys. Ini gapura lonceng ini sangat besar ya gapuranya ya. Dan ini masih kokoh, guys. Ini masih kokoh, masih kuat bangunannya. Antip kalau bahasa sini yang jaganya itu bukan satpam. Itu kalau yang itu ada lapangan ya? Itu taman. Oh, taman. Dulu kita ke taman sebentar guys. Ini dulu saya cerita sedikit guys. Saya di sini di keraton ini, dan saya juga dulu waktu saya zamannya masih SD, SMP atau masih kecil lah, sering saya kesini guys. Nah, cuman saya kurang tahu nama-namanya tuh karena masih kecil kan. Nah, ini waktu dulu ini lapangan ini bisa jadi main bola ini dulu saya di sini guys. Zaman saya waktu kecil saya main-main di sini, tapi sekarang luar biasa ini budaya Keraton Kasepuhan udah maju. Ini namanya gapura apa, Fergin? Lawang. Regol. Pintu regol ya. Regol itu punya arti atau punya makna gapura yang ada atapnya atau gapura yang beratap. Karena dari gapura adi dan gapura banteng itu kan nggak ada atap. Jadi regol itu punya makna gapura yang ada atapnya. Jadi regol ini artinya gapura yang beratap. Jadi memiliki atapnya tuh. Atapnya. Yaitu Maulana Syekh Syarif Hidayatullah atau yang disebut dengan nama Sunan Gunung Jati.
Nah, pada masa Sunan Gunung Jati bertakhta di sini, di Keraton Pakuwati mengalami masa kejayaan atau masa keemasan dalam bidang tata kepemerintahan dan menjadi pusat penyebaran pengembangan syiar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Ya. bagian barat. Nah, ini ada tradisi unik yang namanya Panjang Jimat. Itu prosesi arak-arakan berakhir di sana. Di sana di tempat itu ada pembacaan atau berjanji kitab kuning, marhabanan di tempat itu namanya Langgar Agung. Langgar Agung. Acara adatnya, ritual adatnya bulan Maulud, tanggal merah pas Maulud Nabi di nasional. Acara itu ada malamnya sekitar Bada Isya. Prosesinya dimulainya itu Bada Isya sampai jam 12 malam. Nanti setelah jam 12 malam ada yang diperebutkan namanya nasi jimat. Itu dulunya gabah atau padi yang dikupas menggunakan tangan gadis umur 10 sampai 12 tahun karena belum menikah dan belum menstruasi. Dalam prosesnya gadis ini tidak boleh berbicara atau tidak bisa tidak boleh ngomong. Nama prosesinya itu keraton ini adat tradisinya ritual adat Panjang Jimat. Panjang Jimat. Jadi tempatnya berakhirnya di Masjid Langgar ya. Masjid Langgar Agung. Masjid Langgar Agung. Nah, kalau di sebelah kanannya posisi saya itu kalau satu suro atau tahun baru Islam, di sana sumur yang dimanfaatkan untuk mencuci barang-barang pusakanya. Oh, sumur. Kita ke sumurnya ya. Itu ada museum ya guys. Sekaligus ini bangunan baru yang tahun 2018, tahun 2017 baru berdiri. Oh, baru berdiri ya. Tadinya nggak ada ya. Tadinya tidak ada. Ya ini waktu saya kecil ini nggak ada bangunan ini guys. Rupanya ini bangunan ini baru berdiri kurang lebih 3 tahun yang lalu guys. Ini museum pusaka Keraton Kesepuhan. Lihat. Ini bangunan baru ya. Ini ada taman Kemandungan. Cantik guys. Kin, ini taman ini apa namanya? Taman Kemandungan. Taman Kemandungan. Bukan Taman Ria ya, bukan Taman Ria, Taman Kemandungan. Jadi Taman Kemandungan ini apa ini? Ini ada Sekaligus apa namanya kayak meriam meriam ya. meriam yang ada di dalam museum. Kalau yang ini baru posisinya baru diletakkan di depan taman. Kalau aslinya ada di Taman Dewan Tapi Daru. ini meriam peninggalan lama ya. Betul, meriam lama, Termasuk tapi benda- baru diletakkan di depan. Oh, termasuk benda pusaka juga zaman dahulu ya. Iya, betul. Fotoin dulu, Mam. Solihin. Mau foto juga ternyata. Tuh, ini sama juga ya Taman Kemandungan ya. Taman Kemandungan. Ini ada sumur juga guys. Kin, bisa kesini? Tuh. Jadi sumur ini guys, ini sumur untuk pencucian atau mencuci benda-benda pusaka ya, benda pusaka peninggalan kerajaan dulu ini guys. Teman-teman jangan melihat keadaan sumurnya ya, tapi manfaatnya. Ayo, buat teman-teman yang belum pernah jalan-jalan ke Keraton Kesepuhan, saya mengajak Anda semua untuk mengunjungi Keraton Kesepuhan yang ada di Kota Cirebon. Pakai kerekan atau pakai timba. Pakai timba ini ya. Sekarang sudah pakai sanyo atau Jadi cucinya di sini gitu. bukan. Oh, Airnya bukan. diambil nanti ditaruh di gentong yang ada di dalam museum. Oh, airnya dari sumur ini guys. Cuman untuk pencucian benda pusakanya itu di dalam museum. Jadi ditampung dulu di dalam gentong
Apa gentong bahasa Indonesianya itu berarti Kendi, kendi. kendi. Nah, kendi. Kalau gentong itu bahasa Cirebon, guys. Bahasa Jawa, bahasa Cirebon ya, kendi bahasa Indonesianya. Jadi airnya itu ditampung di dalam kendi, baru nanti dicucinya di dalam museum. Ini posisi kita sekarang sudah keluar dari Keraton Kesepuhan untuk museumnya. Sekarang kita masuk ke dalam istananya lewat pintu Regol 2. Tapi di sini ada yang istimewa karena ada 2 prajurit yang kerjaannya teriak-teriak untuk mengarahkan, karena teriak-teriakannya ini seperti petir atau geledek bahasa Cirebonnya. Makanya pintunya disebutnya pintu gledega. Pintu gledega, pintu Gledegan. gledegan. Pintu gledegan. Jadi kayak ada suara petir gitu ya. Tuh, ini Masjid Langgar. Ini dulu saya sering sholat di sini. Nah, ini lawang pintu gledegan. Bangunan ini berupa pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga dengan suara yang seperti petir. Jadi penjaganya ada? Iya, kalau dulunya itu Dulunya penjaganya 2, karena penjaga ini teriak-teriak untuk mengarahkan para pengunjung atau para tamu untuk masuk ke area lunjuk. Itu yang ada pelang hijaunya. Nanti dari lunjuk dioper atau dipindahkan ke Sri Manganti. Orang-orang kalau yang sudah ada di Sri Manganti itu orang-orang yang steril atau yang bisa bertemu oleh sultan atau raja. Karena posisi Sri Manganti itu punya makna atau punya arti tempat menunggu untuk dipanggil oleh seorang sultan atau raja. Kayak tempat lobby gitu ya. Kalau lobby saya gitu. Jadi untuk menunggu Tempat kedatangan, menunggu kedatangan sultan. Iya, menunggu kedatangan sultan namanya Sri Manganti. Oh, ini pepohonan, guys. Nah, ini pohon maskot dari Keraton Kesepuhan, pohon mangga gedong gincu. Nah, ini pohon mangga gedong gincu. Ini udah ratusan tahun kayaknya umurnya ya. Ya. Dulu mah ini ngambil. Ini simbol pajajarannya dengan 2 ekor harimau putih, sekaligus identitas bahwa kakek dari Syarif Hidayatullah, Prabu Siliwangi yang punya Pajajaran atau pemilik Pajajaran. Simbol 2 ekor harimau itu sebagai identitas bahwa kami masih ada hubungan dengan Pajajaran. Luar biasa, kelihatan ya. Anjing. Ini namanya, ini kalau kesini berarti gede, bangsal. Oh, ini Nah, ini sekarang kita mau masuk ke dalam istananya, tapi berhubung istananya itu sudah tidak bisa kita masukin lagi, saya kasih alternatif, kita ngintip dari jendela. ngintip dari jendela ya. Itu istana sultan ya. Ini istana dari Keraton Kesepuhan. Oh, istananya Keraton Kesepuhan. Ini ya, kita ngintip aja guys dari jendela. Nggak apa-apa, lumayan daripada nggak tahu kan. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat gapura jadi simbol identitas Cirebon. Kalau kita lihat yang atasnya itu identitas Cirebon dengan batik Megamendung. Yang di bawahnya itu kita lebih familiarnya sebutannya Padasan. Padasas itu Megamendung ya. Kalau Padasan itu Megamendung, kalau Padasan itu berarti batu karang. Oh, batu karang yang artinya batu karang. Simbol yang di bawahnya ini Padasan, kalau yang atasnya itu Megamendung. Nah, ininya ada batu karang yang disusun sedemikian rupa. Ini simbol syahadat. Oh, simbol syahadat ini ya.
kalau masih ada waktu lagi main-main di Gua Sunyaragi itu miniaturnya. Gua Sunyaragi. Oh, itu tembus Gua Sunyaragi. Enggak. Itu. Sekarang kita masuk lewat jendela, bukan ngintip dari jendela untuk bisa tahu keindahan dari istana Keraton Kesepuhan. Yuk, kita masuk, kita ikutin. Nah, kalau ininya kita masuk lewat gapura Buk Bacem. Buk itu Buk. setengah lingkarannya, Buk Bacem. setengah lingkarannya namanya Buk. Buk itu yang artinya apa ya? Setengah lingkaran Setengah dari lingkaran. atas gapura itu namanya Buk. Buk. Itu kayak ada piring-piring ya, Nah, piring. ini simbol yang tadi di depan itu Oh. salah satu istri dari Syarif Hidayatullah, identitas Dengan Chinese-nya sangat kental. Ini masih asli ya, keramiknya ya. Luar biasa. Sebentar guys, saya zoom dulu nih biar teman-teman lihat. Ini masih asli guys. Ini piring ya? Ya, Oh. Oh, luar biasa, masih asli. bacemnya pintunya yang direndam. Bacem. Nah, ini. Nah, kita deketin tuh. Buk Bacem. Berarti yang artinya pintu yang rendah. Bukan, Buk itu setengah lingkaran. Oh, setengah lingkaran. Bacemnya itu pintunya yang Oh, direndam. Bacem pintu yang rendah. Rendam. Oh, rendang. Rendam. Rendam. Oh, rendam. Kirain rendang. Maklum, lapar, kepengen makan rendang jadinya. Nah, ini pintunya guys masih kokoh guys. Luar biasa ini. Ya. Kita ucapkan assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Kalau ini posisi sultan kalau bulan Ramadan, tadarus, itikaf dan sholat tarawih, beliau beserta keluarganya, keluarga inti maksud saya, di sini namanya Langgar Alit. Langgar Alit. Ini ada namanya guys. Langgar Alit fungsinya untuk tadarus setelah sholat tarawih, kemudian membunyikan tepang gembyung dan difungsikan untuk jaga peringatan hari besar Islam. Wow. Nah, ini simbol Chinese-nya dengan ornamen keramik Chinese-nya yang sangat kental. Ini simbol ya. Oh, berarti ini dia, kalau yang ini dari ini ya, Chinese-nya. Chinese-nya. Kalau yang kotak Ini piringan. saya tekankan dari Belanda. Ini dari Belanda guys. Yang biru ini berarti Dari keindahan Belanda. alam di Belanda sana. Ini masih alami nih, itu masih. Nah, kalau ini keindahan istana dari Keraton Kesepuhan. Yang mana? Kita ngintip dari jendela. Iya, kita ngintip dulu ya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Oh, ini kita ngintip sebentar. Ini tempat. Istananya dari Keraton Kesepuhan. Wow. Luar biasa guys. Maaf ya, saya ngintip sebentar. Kita ngintip dulu. Dan di sana ada 4 kitab suci terbesar, Taurat, Zabur, Injil, Quran, yang dipasang atau yang ditempelkan di tembok. 4 kitab suci terbesar ini hadiah dari Belanda 4 kitab suci itu ya. yang disusun bergambar, itu cerita bergambar atau diorama yang ada di dalam, sekaligus ranjang kencana, sekaligus singgasana atau tempat duduk sultan. Tempat duduk sultannya sebelah mana ya? Ujung sebelah kanan, Kita ngintip dulu. ujung sebelah kanan ada 2 kursi yang dari anak tangga paling tinggi. Oh iya, ada 2 kursi itu tuh. Itu tempat duduk Ini sultan. tempat tinggal sultannya.
tempat tinggal Sultan. Boleh kita masuk ya? Bahkan tempat tinggalnya lewat pintu besar itu, di sana beliau tidur atau beliau punya kamar. Keluar masuknya beliau dari sana. Nanti kalau mau masuk ke istananya lewat pintu kecil ini. Ini pintu kecil istananya guys. Kita nggak bisa masuk ke dalam istana Sultan guys. Jadi kita hanya melalui jendela aja ya. Kita ngintip aja sedikit untuk sekedar pengetahuan. Ini masih cantik ya bangunannya ya. Ini masih asli semua. Masih asli itu guys. Lihat keramik-keramik yang di dindingnya itu dari Cina dan Belanda itu guys. Tuh. Sayang sekali kita nggak bisa masuk ke dalam karena itu privasi khusus untuk keluarga Sultan aja yang bisa masuk ke dalam istana. Ini kalau yang ini tempat apa ini? Hah? Oh, untuk keluarga ya. Berarti kalau tempat tinggal Sultan di sebelah sana ya. Masuk lagi ke pintu. Berarti ada pintu lagi di dalamnya. Ya itu pintu. Habis pintu itu rumah lagi. Enggak ada lagi. Rumah Langsung rumah ya. Iya. Cuman sayang kita nggak bisa masuk rumah Sultan guys. Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa masuk. Dengan kita sampai di sini aja udah alhamdulillah kita bisa lihat keindahan keraton. Ayo buat teman-teman nih yang mau berkunjung wisata ke Keraton Kesepuhan. Ayo guys, jangan lupa untuk teman-teman lihat keindahan alam di Keraton Kesepuhan ini. Aduh, sangat iya, keindahan budaya ya, sorry ya, bukan alam. Ya sedikit ada alamnya kan, ada pohonnya juga kan. Cuman budaya, sejarah ini guys. Sejarah-sejarah dari Ibu Kota Cirebon. Salah satunya adalah Keraton Kesepuhan. Tuh lihat, ini ada orang pada duduk santai. Itu ada teman-teman saya juga. Iya. Kerikil. Lagi banyak tamu guys. Jinem Pangrawit. Guys, cantik guys, ini foto sultannya, foto sultan. Iya, saya tanya mama ini. Iya. Sila Keraton Kesepuhan Cirebon. Tenang. Sila-sila Sunan Gunung Jati. Tuh guys. Jadi ini kita ada silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan cerita peluang turun dari ayah Nabi Muhammad Sayyidina Ali yang dikasih Fatimah binti itu. Ini silsilah Gunung Jati ya. Ya oke. Bisa agak lebih dekat Pak. Mungkin ini apa ya?
Cantik guys. Ini silsilah Sunan Gunung berdasarkan dari saya. Ayah ada situ berdua kamu sini. Iya, Kamu Mas. kelihatan itunya, Mas. Itu kelihatan. Ya, kamu ada. Ya, berdua deh. Bagus Pak. Sini bagus sini. Cantik. Turunan dari ibu. Kalau tadi turunan dari ayah, ini turunan dari ibu. Ini silsilah Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Udahlah, enggak apa-apa ya. Nah, dari sini kita masih ada waktu nggak kita mungkin udah sore. Sekarang kita akan masuk ke dalam keraton awal yang namanya Pakungwati. Kita bisa lihat batasnya dengan gapura atau pintu yang disusun seperti di kompleks Siti Inggit. Ini namanya Dalem Agung Pakungwati. Agung Pakungwati. Nah, ini posisi kanan kita itu dua kalimat syahadat yang dijadikan kaligrafi simbol syahadat atau lambang syahadat yang dibuat seperti harimau atau macan. Ini namanya Macan Ali. Kalau ininya bendera Keraton Kesepuhan. Kalau untuk mukanya kurang lebih Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati gambarannya yang pakai Belangkon ya. orange. Itu gambaran Syarif Hidayatullah ya, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, kalau yang ininya miniatur dari kereta Kencana Singa Barong, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini Miniatur dari kereta Kencana Singa Barong. Ini panjangnya aslinya 3 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. ini hanya gambarannya ya guys. Ini Ini posisi yang ada di dalam museum Prabu Siliwangi. Ini kalau kita lihat, atau lukisan Prabu Siliwangi, kalau kita lihat matanya sambil berjalan ke kiri atau ke kanan, matanya seperti mengikuti ke arah mana kita jalan. kalau kita ke kiri kayak diikutin ya. Ini yang jadi maskot Museum Kereta Kencana, salah satunya lukisan Prabu Siliwangi. Ini dijual ya berarti ya. Ya, ini galeri yang dijual. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Keraton Kesepuhan, di sini juga di dalam keraton menyediakan galeri-galeri yang menandakan atau menceritakan tentang Keraton Kesepuhan. Di situ ada belangkon, ada kereta kencana, ada juga lukisan-lukisan dari Prabu Siliwangi dan sebagainya. Ini sangat unik dan sangat klasik ya, dan indah sekali buat teman-teman yang mau mencari tempat untuk bagaimana cari tempat bersejarah ya, ada di Keraton Kesepuhan. Ini banyak juga yang dijual batik-batik. Tuh, ada juga batik dari Cirebon ya, ada ini segala macam banyak. Gambarannya miniatur kereta kencananya kayak gitu. Ya, ini kalau yang ini guys, ini gambaran miniatur kereta kencana ya. Cuman kami nggak bisa masuk dalam kereta kencana ya, karena hal tertentu. Jadi ini kita lihat gambarannya aja seperti ini guys. Nggak tahu juga kan, takut salah. Orang yang jual. Ini keraton awal kan namanya Pakungwati. Keraton awal Pakungwati. Sekarang posisinya kita masuk ke keraton awal Pakungwati.
Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, itu ada tiket masuk lagi. Satu orang 10.000. Itu ada apa di dalam itu? Yang pertama yang jadi maskotnya keraton awal yang namanya Keraton Awal Pakungwati yang berdiri 1430, yang didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang, anak Prabu Siliwangi. Berarti keraton pertama ya. Betul. Yang kedua, di dalam Keraton Pakungwati itu ada sumur keramatnya atau sumur yang biasa untuk orang-orang. Airnya ini konon katanya sumur ini tidak pernah kering atau belum pernah kering, banyak dimanfaatkan untuk orang-orang yang ingin mengambil airnya, bisa buat minum, bisa buat mandi, variasinya banyak. Jadi manfaatnya banyak ya. Kebutuhan pengunjung. Oke, sekarang kita ada di pintu masuk dalam Agung Pakungwati. Di sini kita bisa main-main sama burung merpati yang ada di dalam Agung Pakungwati. Jadi di depan keraton awal ini ada hiburan untuk ngasih makan burung merpati. Ini season terakhir dari yang kita buat tadi. Posisi terakhirnya di dalam Agung Pakungwati dari total 25 hektar luas Keraton Kesepuhan. Luas banget guys. Keraton Kesepuhan memiliki luas yang sangat besar, yaitu 25 hektar. Wow. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengunjungi Keraton Kesepuhan, saya mengajak teman-teman semua untuk bagaimana datang ke tempat bersejarah ini, yang tempatnya di daerah Kota Cirebon, Jawa Barat ya. Nama kampungnya atau nama daerahnya itu Kesepuhan, sesuai dengan nama keratonnya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Ya, kita sudah menjelajahi tentang sejarah ya Keraton Kesepuhan yang ada di Cirebon. Jangan lupa buat teman-teman yang belum pernah datang, ayo silakan datang kemari. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment buat teman-teman. Ya, akhir kata saya Opan Agif mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal serta kesehatan yang sehat walafiat maksud saya. Ya, akhir kata saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Lain waktu kita akan memposting lagi video-video yang sangat menarik lagi. Ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya anaknya nggak takutan. Kalau takutan, aduh. Ayo balik ke depan.